Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. La haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, kita dipertemukan kembali dalam acara distribusi sembako penyaluran zakat An-Ni'mah kepada warga-warga mustahik Tua Jompo Duafa di sekitaran Masjid An-Ni'mah, meliputi Kelurahan Jatikarya, Jati Sampurna, dan Lewinanggung. Insya Allah akan disalurkan sembako melalui 2 tim distribusi yang mana akan dipimpin Korlap, Panana, dan Kang Rohim. Dan meliputi 7 titik kumpul untuk tausiah akan dimulai dari Masjid Al-Ikhlas oleh Ustadz Rozi, kemudian dilanjutkan ke Masjid Silaturahim oleh Ibu Tuti, Masjid Darul Rahmah oleh Pak Andi, dan RW 090 oleh Pak Hadi. Kemudian untuk tim distribusi 2 akan disalurkan melalui Masjid Nurul Mukmin, akan disampaikan tausiah oleh Ustadz Ismanto, kemudian Masjid Al-Hidayah oleh Bapak Ramdan, dan terakhir di Sekolah Alam Qur'ani oleh Ustadz Akmal. Penyaluran sembako ini adalah bentuk distribusi dari zakat yang kita kumpulkan di bulan Ramadan dan di bulan-bulan setelahnya. Kami haturkan syukron jazakumullah khair kepada para muzaki, donatur, dan relawan yang telah meluangkan waktu dan tenaga dan ilmunya kepada para mustahik sehingga acara ini berjalan lancar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis samai burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah alladzi ba'athahu بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Shadaqallahul azim wa shadaqallahu ala rasulihil karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin, amma ba'du. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati, alhamdulillah pada pagi hari yang berbahagia ini kita dapat melaksanakan kegiatan rutin bulanan kita, di mana pembagian beras atau pembagian sembako dari Masjid An-Ni'mah yang rutin setiap awal bulan
kita laksanakan dan berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Ibu-ibu, sebelumnya saya pengen tanya, Bu. Hari ini sehat? Sehat nggak, Bu? Alhamdulillah. Kita diberikan kesehatan, kesempatan, keafiatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus melanjutkan hidup ini, untuk terus taat beribadah kepadanya. Karena tidak ada lain selain daripada kita menghamba kepada Allah. Karena kita diciptakan untuk menjadi hamba. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku. Maka dengan nikmat yang diberikannya kepada kita, nikmat sehat, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan yang Allah terus berikan, maka kita gunakan sebagai energi untuk terus taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah juga ibu-ibu, kita di sekitaran Jati Sampurna ini atau Jatikarya ini masih diberikan keringanan. Kenapa kami bilang keringanan? Karena bulan yang lalu atau beberapa hari yang lalu, saudara-saudara kita di Cianjur diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Diuji oleh apa? Diuji oleh al-zalzalah, guncangan-guncangan atau gempa bumi. Maka kita bersyukur kita masih diberikan keamanan, ketentraman, walaupun diberikan sedikit guncangan. Kemarin pada ngerasain nggak, Bu? Guncangannya dikit di sini. Ngerasain ya? Pas di Cianjur gede tuh. Jadi pas di sini juga kerasa gitu. Kemarin juga ini pas di Garut itu sekitar 6,4 itu juga kerasa sedikit banget. Tapi karena kita diberikan kesehatan, masih bisa menjalankan aktivitas secara normal, dan itu pusat dari gempa itu jauh dari kita, maka gempa yang ke sini itu agak sedikit rasanya. Maka kalimat-kalimat yang perlu terlontar dari ucapan kita adalah kalimat istirja. Kalimat istirja itu apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka sesungguhnya kita semua ini adalah milik Allah dan kepadanya kita akan kembali. Maka yang pertama, kita sebagai umat muslim di Indonesia ini khususnya melihat saudara-saudara kita, melihat keluarga kita kalau ada yang punya keluarga di sana terdampak bencana gempa bumi ini, maka yang pertama adalah kita saling ta'awun namanya. Kita saling apa? Ta'awun, saling tolong menolong. Maka dengan kita saling tolong menolong ini adalah membuat Allah akan ridho kepada kita sebagai hambanya, membuat Allah akan cinta kepada kita. Dengan kita saling tolong menolong akan mendatangkan pahala yang begitu besar kepada kita. Maka saling tolong menolong ini tidak hanya berbentuk harta, ibu-ibu. Tetapi kalau kita mempunyai harta sedikit, mari kita sumbangkan. Kita punya baju bekas, mari kita sumbangkan. Kita punya 1.000, 2.000, mari kita sumbangkan. Melalui apa? Melalui orang-orang di sekitar kita yang bisa menyalurkannya ke tempat yang terdampak gempa bumi. Maka dengan ini kita bisa andil, kita bisa merasakan mental saudara-saudara kita, kesehatan saudara-saudara kita yang terkena dampak gempa bumi ini,
Apa? Dengan rasa yang sangat pedih juga. Tetapi kalau kita tidak bisa tolong menolong menggunakan harta benda kita, kita juga bisa tolong menolong dengan tenaga kita, ibu-ibu. Tenaga kita gunakan, kalau kita bisa mengangkat puing-puing yang di sana, atau kita bisa mengajarkan anak-anak untuk bermain dan sebagainya, dan itu akan menghilangkan traumanya terhadap gempa. Tetapi dengan harta kita tidak bisa, dengan tenaga kita tidak bisa. Yang terakhir adalah kita mendoakan saudara-saudara kita. Dengan kita mendoakan saudara-saudara kita, maka Allah akan ridho kepada kita dan Allah akan melimpahkan banyak pahala bagi kita. Semoga seluruh korban bencana gempa yang ada di Cianjur, yang meninggal dunia, kita doakan semoga husnul khatimah. Keluarga yang terdampak, rumahnya yang rusak, semoga diberikan kesabaran dan ketabahan. Amin ya rabbal alamin. Maka ibu-ibu, saya sebelumnya ingin kenalan dulu. Nama saya Muhammad Khairul Razikin. Asal saya dari Lombok. 2018 saya mengalami gempa itu. Saya merasakan gimana riuh gemuruhnya gempa ini. Jadi gempa yang di Cianjur kemarin itu mungkin termasuk besar, tetapi lebih besar yang di Lombok. Karena di Lombok itu satu kabupaten itu rusak parah. Tiang-tiang rumah, kubah-kubah masjid itu di tengah jalan, Bu. Makanya ketika menjelang sore ataupun maghrib itu, suasana di dalam kabupaten itu, atau kita memasuki sebuah kabupaten yang terkena dampak bencana gedenya itu, maka serasa merasakan kota mati, Bu. Sekian ribu, banyak yang meninggal juga, yang luka-luka. Maka yang paling saya tidak bisa hilang adalah ketika saya mengunjungi keluarga-keluarga saya yang di sana. Ketika mengunjungi salah satu keluarga, kita sedang rehat, baru datang untuk membawakan bantuan baik dari bahan pokok dan lain sebagainya. Kita baru istirahat, duduk minum kopi. Ada bapak-bapak yang pengen mungut sisa-sisa baju yang ada di dalam rumahnya, Bu. Ibu bayangkan, Bu, si bapak ini bilang, saya pengen masuk bentar deh, mau mungut sisa-sisa, kali aja ada baju yang bisa dipakai buat anak saya. Kita lagi ngopi-ngopi nih, Bu, ngopi-ngopi berapa orang gitu. Si bapak ini masuk dengan niat untuk mencari sisa-sisa baju yang bisa dipakai untuk anaknya. Dan gempa bumi ini kita nggak tahu kapan datangnya kan. Akhirnya ketika bapak ini masuk ke dalam rumah itu, datang gempa bumi sekitar 6,9 atau 6,8. Rumah ini kan mau rubuh. Ada tiang kayak kusen dalam rumahnya itu kan ada pintu. Itu yang menimpa kepala belakang ini, maaf. Seketika di tempat di rumahnya sendiri, dengan niat untuk mengambil baju sisa-sisa itu, Allah takdirkan bapak ini jadi husnul khotimah, orang yang mati syahid, insya Allah. Maka ini penting bagi kita sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala untuk terus menjaga keimanan kita maupun ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kalau kita tidak menjaga keimanan dan ketakwaan kita, maka kita tidak tahu bahwasannya Allah akan menurunkan azab kepada kita.
Dan azab itu kita tidak tahu bahwasannya azab itu berbentuk apa. Salah seorang mungkin dari kalangan kita sebagai masyarakat melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi Allah Subhanahu wa taala menimpakan seluruh azabnya itu ke seluruh kampung itu. Nauzubillahi min dzalik. Maka tadi yang pertama adalah sikap kita sebagai muslim adalah peduli dengan apa? Dengan saling tolong menolong. Kemudian yang kedua adalah sikap kita adalah sabar. Sabar dalam arti menahan seluruh jiwa raga kita untuk tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam sabar itu terdapat banyak kemuliaan, keistimewaan orang-orang yang sabar, khususnya orang-orang saudara-saudara kita yang terkena dampak gempa bumi. Dalam Al-Quran sendiri Allah SWT menyebutkan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Maka sesungguhnya orang-orang yang sabar ini adalah pahalanya tidak terbatas, ibu-ibu. Maka dengan tadi ibu-ibu tolong menolong dengan harta benda ibu, dengan tenaga ibu, dengan doa yang ibu berikan, maka ibu telah sabar bahwasannya tidak menyebar hal-hal yang tidak bermanfaat. Tapi ibu bersabar dengan cara saling ta'awun, saling tolong menolong. Nah, dengan sabar ini pula itu menjadi kemuliaan bagi kita yang penyabar. Kemudian yang terakhir ibu adalah kita ridho, atau yang terkena dampak adalah ridho. Dengan ridho ini Allah akan melimpahkan begitu banyak rahmatnya, begitu banyak kasih sayangnya. Dengan kita ridho, maka Allah Subhanahu wa taala akan ridho pula kepada kita. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, inna 'azamul jaza ma'a 'azamul bala. Maka sesungguhnya banyaknya dari balasan adalah sesungguhnya bersamaan dengan banyaknya ujian yang diberikan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah 3 poin penting bagi kita sebagai umat muslim, bagi kita sebagai orang yang beriman, untuk terus saling ingat, untuk terus saling mengingatkan, untuk terus saling tolong menolong. Apa? Karena kita tidak tahu bahwasannya mungkin besok, mungkin nanti malam, mungkin tahun depan, atau mungkin tahun-tahun ke depannya saudara-saudara kita muslim kita di Cianjur mungkin diuji, tetapi kita tidak tahu bahwasannya kita juga bakal diuji pula. Maka dari itu ibu-ibu sekalian, mari kami mengajak kepada kita semua, setidaknya kita tidak bisa saling tolong menolong dengan menggunakan harta benda kita, dan setidaknya kita tidak bisa saling tolong menolong menggunakan tenaga kita, tetapi setidaknya ibu-ibu, mari kita doakan saudara-saudara kita yang terkena musibah, semoga Allah berikan ketabahan dan kesabaran. Amin amin ya Rabbal alamin. Baik ibu-ibu, mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari saya sendiri. Kurang dan lebihnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.